Saya. Baik, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat ketemu lagi setelah melaksanakan UTS. Kemudian juga mohon maaf lahir batin ya atas segala salah. Kemudian maaf juga tadi pagi acara terpaksa di-cancel sore hari ini karena kebetulan ada kegiatan lain yang sudah kami jadwalkan ya. Baik, mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi makna kuliah hari ini ya. Baik, kita kemarin sudah membicarakan tentang sterilisasi gas dan radiasi ya. Yang pertama adalah sterilisasi gas dan kemarin sudah kita perkenalkan peralatan ini ya, gambar alat untuk sterilisasi gas ya dengan gas etilen oksida yang kemarin kita bahas pertama adalah etilen oksida ini. Ini alatnya, kemudian jaminan kualitas sterilisasi dengan gas ini sama dengan jaminan sterilisasi dengan panas basah dan panas kering yang kemarin sudah kita bicarakan ya untuk sebelum UTS kemarin ya. Jadi untuk menjamin bahwa sterilisasi ini sudah berjalan seperti yang kita harapkan, maka di sini menggunakan monitoring ya, dilakukan monitoring terhadap indikator sterilisasi gas ini. Ada 3 indikator untuk sterilisasi gas. Yang pertama adalah indikator mekanik, ya. Nah, bedanya dengan yang autoclave. Kalau autoclave itu indikator mekaniknya ada 3 ya, yaitu alat pengukur suhu, alat pengukur tekanan, dan yang ketiga adalah alat pengukur waktu, ya. Jadi kalau tekanannya sudah memenuhi syarat, memenuhi ketentuan yang diharuskan, suhunya sudah memenuhi ketentuan, misalnya suhunya sudah 121, kelembapannya sudah, maaf, tekanannya sudah mencapai 2 atmosfer, dan waktunya sudah mencapai setengah jam, ya, maka sterilisasi itu sudah diharapkan berhasil. Nah, untuk sterilisasi dengan gas etilen oksida, indikator mekaniknya ada 3, ya. Yang pertama adalah pengukur suhu, ya. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa etilen oksida ini suhunya harus berkisar antara 37 sampai 63 ya. Tergantung dari hasil validasi berapa suhu yang kita pilih. Misalnya kita tetapkan dari hasil validasi itu suhu sterilisasinya adalah 60 derajat Celcius ya. Maka kita amati betul di termometer alat untuk sterilisasi etilen oksida ini apakah sudah mencapai 60 atau belum. Kalau sudah berarti sudah memenuhi ketentuan. Jadi proses sterilisasi dari suhu sudah memenuhi ketentuan. Yang kedua, setelah suhu adalah kelembapan, ya. Kenapa kelembapan ini penting pada sterilisasi etilen oksida ya? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kelembapan ini nanti akan membantu melunakkan tubuh mikroorganisme atau sel mikroorganisme sehingga etilen oksid gampang sekali masuk untuk memporak-porandakan kandungan tubuh dari mikroorganisme itu. Yaitu dibantu oleh kelembapan. Oleh karena itulah, maka kelembapan harus dipantau betul apakah sudah mencapai kriteria yang diharuskan atau belum. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa untuk etilen oksida persyaratannya kelembapannya itu harus antara 40 sampai 80%. Kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Kemudian kita validasi berapa? Ternyata ketemunya 60%. Baik, kalau gitu kita amati pengukur kelembapannya sudah mencapai 60% belum? Kalau sudah berarti kita bersyukur alhamdulillah ya alat ini bisa mencapai kondisi di mana kelembapannya mencapai 60% seperti yang kita harapkan.
Ya, ingat ya pentingnya kelembapan pada sterilisasi etilen oksid untuk memudahkan masuknya etilen oksid ke dalam tubuh mikroorganisme, untuk melunakkan sel mikroorganisme agar bisa ditembus oleh etilen oksid. Ya, jadi yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kelembapan, yang ketiga adalah waktu. Indikator mekanik yang mencatat waktu, yang mengamati waktu sterilisasi. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa waktu kontak antara etilen oksid dengan bakteri ini yang diharapkan adalah berkisar antara 1-6 jam. Berapa jam yang kita pilih? Ya, kita validasi dulu. Ya, kita validasi, kemudian ketemu misalnya 5 jam. Nah, berarti hasil validasi bisa disimpulkan bahwa suhunya harus 60 derajat Celcius. Misalnya loh, ini misalnya loh ya. Kemudian kelembabannya 60%. Ini juga misalnya. Dan waktunya misalnya 5 jam. Itu semua kita amati pada indikator mekanik. Ya. Kemudian selain menggunakan indikator mekanik, sama dengan sterilisasi gas, dengan sterilisasi dengan autoklaf kemarin, sterilisasi dengan gas etilen oksid ini juga harus menggunakan indikator kimia, baik internal maupun eksternal. Masih jelas ya, kemarin masih ingat ya, bedanya indikator kimia internal itu dimasukkan dalam kantong tempat membungkus wadah atau bahan yang disterilkan. Ya, kalau indikator kimia eksternal itu kita letakkan di luar bungkus, jadi bisa langsung diamati dan fungsinya juga sama. Indikator kimia itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa gas etilen oksid yang kita gunakan sebagai sterilan di sini sudah berhasil nempel dan menembus pada bakteri. Ya, artinya sudah betul-betul terjadi kontak antara gas etilen oksid dengan mikroorganisme atau benda yang kita sterilkan. Ya, dengan melihat indikator kimianya sudah berubah belum? Bagaimana perubahannya? Ya tergantung jenis indikator kimia. Kalau indikator kimianya dikatakan dari putih ke biru, kalau putih itu berarti belum tersentuh oleh etilen oksid. Kalau sudah menjadi biru itu berarti sudah tersentuh oleh etilen oksid. Maka kita lihat indikatornya, khususnya indikator eksternal yang ada di luar ya, sudah biru belum? Kalau sudah biru, alhamdulillah. Berarti etilen oksid sudah berhasil menyentuh benda yang kita sterilkan tanpa hambatan. Ya, jadi ada indikator mekanik, ada indikator kimia, dan indikator biologis. Apa indikator biologisnya? Indikator biologisnya adalah Bacillus atropheus. Kemarin kalau autoklaf apa indikator biologisnya? Masih ingat ya? Bacillus thermophilus. Kalau oven, sterilisasi dengan panas kering, Bacillus subtilis. Ya. Nah, kalau indikator gas ini, kalau indikator biologi untuk sterilisasi gas ini adalah Bacillus atropheus. Nah, kemudian ini ada catatan sedikit bahwa material yang sudah disterilkan tidak boleh langsung digunakan. Harus dikarantina dulu, kemudian dilihat indikator biologisnya, Bacillus atropheusnya. Sudah mengalami kematian belum? Ya, kalau sudah mengalami kematian, berarti kita sudah agak yakin, masih belum yakin loh ya, agak yakin ya 90% lah ya yakin bahwa alatnya sudah steril. Nanti perlu dilakukan uji sterilitas terhadap bahan atau alat yang disterilkan itu. Tapi sudah mengalami, sudah terindikasi hasilnya steril karena kuman sebagai indikator biologi sudah mengalami kematian. Bagaimana Pak kalau tidak mati?
Kalau tidak mati, indikator biologisnya tidak mati, kita nggak usah nunggu uji sterilitas. Harus langsung diputuskan waktu itu juga bahwa sterilisasi gagal. Sudah gagal, jadi harus diulang lagi. Ya, oleh karena itulah alatnya ini nggak boleh dibuka dulu, digunakan nggak boleh. Ya, harus dikarantina dulu sampai yakin bahwa bakterinya sudah mengalami kematian. Kalau sudah mengalami kematian, maka dilakukan uji sterilitas, baru dilakukan proses operasional menggunakan alat atau bahan yang kita sterilkan itu. Ya, itu jaminan kualitas sterilisasi. Jadi ceritanya sama lah ya dengan oven, dengan autoclave kemarin. Ada indikator kimia, ada indikator biologi, ada indikator mekanik. Nah, sekarang bagaimana melindungi operator dari paparan etilen oksid ya? Maka harus menggunakan baju kerja lengan panjang dan celana panjang ya, sepatu dan kaos kaki, sarung tangan harus tahan bahan kimia, dan harus dilakukan proteksi terhadap respirasi secara ketat ya. Jadi menggunakan baju seperti astronot itu ya. Apabila operator itu mengalami PEL atau singkatan dari permissible exposure limit ya, dengan dosis etilen oksida lebih dari 1 ppm dalam waktu 8 jam. Jadi karena proses sterilisasinya misalnya berlangsung dalam waktu 8 jam minimal atau 9 jam ya lebih tinggi, dan dosis etilen oksida yang digunakan di situ lebih dari 1 ppm ya 1 part per million, maka respirasi dari operator ini harus betul-betul dilindungi ya dengan menggunakan pakaian seperti astronot karena terlalu lama ya. Pak, lama sekali ya Pak ya sterilisasi dengan etilen oksid ya, memang etilen oksid itu waktunya lama. Kemarin sudah saya sampaikan bahkan kontaknya saja harus minimal 1 jam, bahkan bisa sampai 6 jam. Itu kontaknya dengan etilen oksida loh. Nah, sebelumnya kan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum kontak itu. Ya nanti akan kita bahas apa saja. Jadi waktunya itu bisa lama sekali. Oleh karena itu harus diperhatikan bahwa operator harus dilindungi respirasinya, ya hidung, ya, dan seluruh permukaan muka ini harus terlindungi dari etilen oksid apabila kontaknya lebih dari 8 jam dengan kadar etilen oksid lebih dari 1 ppm. Nah, ini yang saya ceritakan kronologi bagaimana kita melakukan proses sterilisasi dengan etilen oksid ini ya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah preconditioning, yang ketiga adalah proses sterilization, yang ketiga adalah proses aeration atau degassing. Ya. Nah ini ternyata siklus sterilisasi ini mulai dari preconditioning sampai dengan aeration sampai berakhir mulai mengkondisikan alat sampai mengakhiri penggunaan alat itu sampai mengeluarkan bahan yang disterilkan itu butuh waktu 14 jam. Jadi memang lama sekali karena tadi dikatakan ya bahwa ini bisa loh ya tapi bisa kurang juga. Tapi bisa lebih dari 14 jam. Karena itu kalau sudah ketemu angka 8 jam proses siklus sterilisasi ini ya, maka tadi operatornya harus betul-betul dilindungi respirasinya ya, alat untuk pernafasan, hidung, mulut ya, itu harus betul-betul terlindungi. Nah, ini adalah gambaran tahap yang tadi saya katakan 3 tahap tadi ya. Yang pertama adalah preconditioning, yang kedua adalah sterilization, yang ketiga adalah degassing ya atau aeration ya, dan yang ketiga adalah sekresi.
secretion, yaitu pembuangan udara keluar. Ya. Jadi yang pertama preconditioning. Preconditioning ini adalah mengatur kondisi proses sterilisasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada kondisi yang dapat mempengaruhi proses sterilisasi ya. Yang pertama adalah suhu ya. Suhu tadi harus berapa? Suhu sterilisasi antara 37 sampai 63 derajat Celcius. Ya. Oh ya, suhu kemarin digunakan untuk apa ya? Kenapa suhunya juga harus diatur ya? 37 sampai 63 derajat Celcius. Kalau suhunya tidak terpenuhi, apa yang kira-kira terjadi? Nah, sama dengan kelembapan, ya. Suhu ini dibuat agak tinggi ya, bayangkan 37 sampai 63 itu kan hangat ya, minimal hangat ya. Agak panas-panas sedikit gitu ya. Itu tujuannya adalah juga untuk membantu penetrasi etilen oksid masuk ke dalam tubuh mikroorganisme. Ya, sama dengan kelembapan. Jadi preconditioning ini adalah mengkondisikan ruang sterilisasi agar suhunya itu terpenuhi. Berapa? Ya kita validasi dulu. Tapi sebagai ancer-ancernya adalah antara 37 sampai 63 derajat Celcius. Dan juga kelembapan ruang itu harus antara 40 sampai 80 derajat Celcius. Sebelum itu tercapai, dilarang memasukkan gas etilen oksid. Ya, jadi etilen oksid dimasukkan setelah kondisi ruang sterilisasi yaitu suhu dan kelembapan memenuhi persyaratan. Agar nanti ketika etilen oksidnya sudah masuk ke dalam ruang sterilisator, maka bakteri yang ada di dalam alat yang disterilkan yang kita masukkan dalam sterilisator itu sudah siap untuk ditembus gas etilen oksid. Ya, agar waktunya betul-betul efisien. Ya, oke. Jadi preconditioning, pada saat preconditioning etilen oksid perhatikan ya, dilarang dimasukkan ke dalam ruang sterilisasi. Nah, bagaimana setelah kondisi tercapai? Nah, setelah preconditioning terjadi ya, maka barulah kita masukkan gas etilen oksid ini. Ini tahap kedua ya. Di sini adalah gas Joule ya. Jadi ini terjadi proses kontak antara gas dan bakterinya. Bakteri sudah siap ditembus oleh gas etilen oksid karena sudah dikondisikan suhu dan kelembabannya tadi. Oh ya, maaf, lupa saya. Sebelum dikondisikan ini udara ini harus dikeluarkan. Ya, jadi ruangnya dibuat vakum. Ya, ingat ya kemarin ya, bahaya ini kalau tidak dilakukan gas removal atau air removal. Maaf, air removal, udara tidak dikeluarkan, nanti udara bisa kontak dengan etilen oksid dan bisa meledak. Ya, jadi maaf tadi kelupaan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengusir udara dari ruang sterilisasi agar udara tidak kontak dengan etilen oksid. Karena etilen oksid bisa meledak, terbakar bila bereaksi dengan udara. Ya. Nah, setelah divakum barulah di preconditioning kan. Ya, diatur kelembapan dan suhunya. Nah, pabrik-pabrik biasanya memasukkan tahap air removal atau pemakuman mengusir udara itu ke dalam tahap preconditioning. Jadi preconditioning itu meliputi pengusiran udara, pengaturan suhu, dan pengaturan kelembapan. Kalau udaranya sudah vakum, suhunya sudah mencapai yang diharapkan ya, kemudian kelembapannya juga sudah mencapai yang diharapkan, barulah gas etilen oksid
dimasukkan. Kemudian dilakukanlah proses pembunuhan etilen oksid terhadap bakteri. Berapa lamanya? Itu harus divalidasi juga. Ya, jadi berapa kondisi kontak yang maksimal, yang optimal dari etilen oksid dengan bakteri itu divalidasi. Berapa jamnya? Ya. Kemudian setelah itu pelan-pelan etilen oksid dikeluarkan. Ya. Jadi di sini adalah degassing atau aerasi. Proses aerasi itu adalah mengeluarkan gas etilen oksid dari ruang sterilisator. Ya, nah, sudah. Nah, di sini nanti ada pengusiran gas etilen oksid itu dengan menambahkan nitrogen. Ya, jadi setelah proses sterilisasi selesai, dilakukan aerasi, memasukkan nitrogen ke dalam ruang sterilisator ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir gas etilen oksid atau untuk menetralisir gas etilen oksid yang ada pada ruang sterilisator agar tidak berbahaya. Ya. Nah, setelah itu barulah dikeluarkan etilen oksid yang sudah direaksikan dengan nitrogen ini, dikeluarkan ya menjadi gas yang tidak berbahaya lagi. Dan harus diyakini bahwa tidak sedikit pun tidak ada sekecil apapun gas etilen oksid yang masih bebas. Semuanya harus sudah bereaksi dengan nitrogen. Nah, di sini ada persyaratan ya, bahwa pembuangan gas etilen oksid ke atmosfer di atmosfer sekitar, di udara sekitar diperbolehkan dengan persyaratan jalur penghubung baik tidak bocor. Titik buangan berada 25 kaki dari sumber udara masuk maupun dari pejalan kaki. Ya. Jadi membuang gas etilen oksid yang di sini sudah dinetralkan dengan nitrogen ini ya, itu pun harus jauh dari kegiatan manusia. Ya, harus dibuang di tempat yang kosong ya. Ini kira-kira 8 meter dari kegiatan manusia. Ya, jadi diharapkan lingkungan itu harus betul-betul tidak ada lalu lalang manusia. Walaupun sebetulnya gasnya itu sudah dinetralkan oleh nitrogen, itu aja masih dijaga ya. Jangan sampai ada kontak antara manusia dengan tempat pembuangan ini. Nah, ini adalah proses sterilisasi yang dikatakan di sini bahwa prosesnya itu bisa sampai 16 jam. Tadi 14 jamnya, ini bisa 16 jam. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh indikator kimia ya. Sebelum disterilkan warnanya merah, nanti kalau dia sudah berubah menjadi biru, berarti dia sudah berkontak dengan etilen oksid. Jadi maka kita bisa mengatakan bahwa alhamdulillah ya sudah ada jaminan bahwa yang kita sterilkan, baik alat maupun bahan yang kita masukkan sterilisator, sudah kontak dengan etilen oksid. Buktinya warna indikatornya sudah berubah dari merah menjadi biru. Nah, ini sekedar contoh saja. Nah, ini keuntungan sterilisasi gas. Ya, keuntungan sterilisasi gas itu adalah suhunya rendah. Ya, tadi saya sampaikan berapa tadi suhunya? Bisa sampai 63 derajat Celcius. Ya, nggak sampai ratusan. Ya, seperti autoclave 121, seperti oven ya 270 atau 170 ya, lebih dari 100 derajat. Kalau gas itu nggak sampai tinggi suhunya ya. Maksimum tadi 63.
Kemudian yang kedua keuntungannya adalah efisiensi tinggi dalam membunuh mikroorganisme termasuk yang bentuk spora. Ya kemarin di awal sudah kita sampaikan ya bahwa etilen oksid ini paling bagus ya dalam membunuh semua bentuk mikroorganisme, bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Kemudian kapasitas chamber ruang sterilisasi cukup besar ya. Dan yang keempat adalah tidak korosif untuk plastik, untuk logam, untuk karet. Tidak bisa menimbulkan kerusakan alat baik plastik, logam maupun karet. Itu keuntungan sterilisasi gas etilen oksida. Tapi kerugiannya adalah ini siklus yang lama. Ya tadi saya sampaikan bisa sampai 16 jam. Kemudian sterilan bersifat karsinogenik ya, bisa memicu terjadinya kanker ya. Oleh karena itu tadi sudah sampaikan kalau lama sterilisasi itu lebih dari 8 jam berarti operator itu akan kontak kemungkinan ya, tapi harapannya tidak sih ya. Harapannya tidak ada yang bocor karena selang-selangnya betul-betul sudah bagus. Tetapi itu pun dipersyaratkan kalau lebih dari 8 jam, maka harus terjadi perlindungan terhadap respirasi dari operator. Ya. Kemudian residu yang toksik, ya, residu pada selang, tubing, dan alat untuk operasi, ya, itu bersifat toksik, tidak direkomendasikan untuk fleksibel scope, ya, atau alat-alat yang fleksibel, contohnya plastik ya, walaupun dikatakan tidak iritasi, tapi tidak dianjurkan. Kemudian gas etilen oksid mudah terbakar meledak, kemarin sudah kita bahas apabila tercampur dengan udara ya. Oleh karena itu ruang sterilisator harus diusir dulu udaranya. Ya, kemudian kalau sudah diyakini vakum, baru dimasukkan gas etilen oksid. Dan setelah selesai, maka etilen oksid ini juga direaksikan dengan gas nitrogen untuk menjaga agar tidak mengalami ledakan atau terbakar. Membutuhkan ruang khusus atau alat yang aman ya, tadi sudah sampaikan contoh gambarnya ya, dan biayanya mahal, terutama untuk maintenance itu biayanya cukup mahal. Itu adalah gas etilen oksid. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita teruskan dengan yang berikutnya yaitu gas formaldehid atau CH2O. Gas formaldehid itu bisa dibuat dari paraformaldehid. Paraformaldehid itu bentuknya padat, ya. Jadi bahan baku dari gas formaldehid itu ada dua, yaitu yang padat adalah paraformaldehid dan yang cair adalah formalin. Jadi kalau bahan baku kita padat yaitu paraformaldehid, maka paraformaldehid ini kita sublimkan ya. Jadi kita rubah dari padat menjadi gas. Tapi kalau bentuknya cair, maka kita didihkan sehingga baik paraformaldehid maupun formalin ini bisa berubah menjadi gas formaldehid atau CH2O. Dosis formaldehid untuk sterilisasi adalah 0,3 gram per feet kubik atau 11 gram per meter kubik. Ya, kalau kemarin yang etilen oksid berapa dosisnya kemarin? Antara 400 sampai 1.200 miligram per liter ya. Kemarin ya dosisnya ya. Daya penetrasi tinggi, daya bunuh terhadap spora juga tinggi dan dapat menjangkau area yang sulit dan kondisi suhu adalah 20 derajat Celcius dan kelembapan antara 60 sampai 85 derajat 85% ya. Ini tujuannya sama ya untuk memudahkan masuknya etilen oksid ke dalam tubuh bakteri. Maka suhunya harus diatur 20 derajat Celcius, suhunya rendah ya, dan kelembapannya harus tinggi, yaitu 60 sampai 85%. Hampir sama dengan kelembapan untuk etilen oksid. Formaldehid ini bersifat karsinogenik, ya, menyebabkan kanker, sehingga residu harus dinetralkan dengan gas amoniak.
dibuat dari amonium bikarbonat sejumlah 1,1 kali jumlah formaldehid. Ya, hitungannya adalah amonium karbonatnya 1,1 kali formaldehidnya. Maka gas amonia ini NH3-nya akan bereaksi dengan CH2O ya, dan gugus N-nya akan mengganti masuk ke dalam gugus O ya, melekat pada gugus O ini ya, sehingga formaldehid di sini menjadi tidak karsinogenik lagi. Yang ketiga adalah gas hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, kalau gas H2O2 ini biasanya ya tidak untuk proses sterilisasi, tapi untuk proses dekontaminasi ruangan, ya, fasilitas atau isolator, ya, ruang-ruang untuk menetralkan alat-alat, ya, untuk menyimpan alat-alat. Jadi untuk fasilitas dekontaminasi, tidak untuk mensterilkan. Pembuatannya adalah H2O2 cair, H2O2 dengan kadar 30-35%, dididihkan pada suhu sekitar 109-110 derajat Celcius. Untuk sterilisasi ini, konsentrasi optimum gas H2O2 adalah 2,4 gram per liter dengan waktu kontak 1 jam. Ya. Nah, kondisi sterilisasi dengan H2O2 bisa dalam keadaan kering, bisa dalam keadaan basah. Yang dimaksud keadaan kering adalah apabila kelembapan ruang itu lebih rendah daripada kelembapan H2O2. Tapi dikatakan basah apabila kelembapan ruang itu bisa lebih tinggi daripada kelembapan H2O2. Ya. Ini hanya terminologi saja, artinya tidak diatur secara khusus kelembapannya berapa. Ya. Bisa dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah. Ini beda dengan etilen oksid dan formaldehid tadi, ya, yang kelembapannya betul-betul diatur. Dan H2O2 ini bersifat korosif pada alat aluminium, tembaga, seng. Dan antara H2O2 dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga kecepatannya melambat. Kecepatan apa? Kecepatan dari penetrasi H2O2 pada tubuh mikroorganisme. Itu bisa terhambat akibat adanya reaksi antara H2O2 molekul 1 dengan molekul lain yang membentuk ikatan hidrogennya, sehingga ini harus diperhatikan. Oleh karena kelemahannya inilah maka H2O2 ini tidak bisa digunakan sebagai sterilisator ya, hanya sebagai dekontaminasi saja, mengurangi kontaminasi ruang. Yang berikutnya adalah gas klorin dioksida. Ya, ini adalah pembuatannya mereaksikan HCl dengan natrium klorida, natrium hipoklorit ya. Ini untuk dekontaminasi laboratorium ruang inkubator ya. Konsentrasinya rendah dan waktu kontak cepat dan aerasi dapat terjadi. Ya, aerasi dapat terjadi itu artinya bisa timbul kontaminasi pada udara luar ya. Tapi di sini tidak disebutkan bahayanya, jadi lebih aman. Itu gas klorin dioksida. Ya masih ingat ya kemarin ya, kalau sebentar, saya ulangi lagi. Kalau etilen oksid dan formaldehid itu reaksi yang terjadi adalah asilasi ya. Kalau gas hidrogen peroksida, kemudian gas klorin dioksida dan gas ozon, apa reaksi yang terjadi? Oksidasi ya. Ini gas ozon ini juga oksidasi. Pembinasaan mikroorganisme dengan reaksi oksidasi ya, tadi sudah saya ulangi, ada beberapa yang asilasi, ada beberapa yang oksidasi. Karena intinya sterilisasi dengan gas adalah sterilisasi yang menggunakan prinsip terjadinya reaksi kimia ya.
Pembinasaan mikroorganisme dengan reaksi oksidasi sehingga protein mikroorganisme mengalami kerusakan. Gas yang tidak stabil tetapi mudah dipisahkan dari oksigen, ya. Tidak tidak stabil tapi gampang dipisahkan dengan oksigen. Dan pemakaian konsentrasinya adalah 6% sampai 20% dalam wadah dengan lama kontak adalah 60 menit. Ya, jadi waktunya cukup singkat. Nah, untuk ozon ini pembuatannya adalah dengan mengelektrolisa atau menguraikan gas oksigen, ya. Nah, ini caranya adalah gas oksigen dielektrolisa dengan menggunakan tegangan yang tinggi, yaitu 8.000 sampai 20.000 volt. Sebentar, sebentar ya, sebentar, maaf, sebentar. Mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf ada gangguan sedikit, ya. Nah, di sini reaksinya adalah seperti ini. Jadi pertama kali oksigen ini akan bereaksi dengan elektron, ya, pada proses elektrolisa itu akan menghasilkan O nasen, O tunggal, ya. Kemudian O tunggal ini apabila ketemu dengan oksigen O2, ya, dia akan menjadi O3. Nah, untuk menjadi O3 ini biasa membutuhkan katalisator, yaitu M. Di sini disebut sebagai M, katalisator. Misalnya apa? Gas N2. Ya, jadi fungsi gas N2 pada pembuatan ozon adalah sebagai katalisator agar O nasen, O yang satu, O tunggal, bisa bereaksi dengan O2 sehingga menjadi O3. Ya, nah, O3 ini mudah terurai. Ya, apabila dia ketemu O nasen lagi, dia akan mengurai lagi menjadi oksigen lagi, menjadi O2 lagi, dan seterusnya. Ya, maka dikatakan bahwa ozon ini tidak stabil. Karena dia mudah berubah menjadi O2 lagi. Kalau ketemu O nasen lagi, dia akan berubah menjadi O2 lagi. Nah, keuntungan dari ozonnya adalah pemakaiannya mudah, dapat dicampur dengan bahan yang lain seperti air, tidak berpengaruh terhadap titanium, krom, silikon, dan teflon, tidak memerlukan pengaliran udara atau aerasi, tidak perlu, tidak menimbulkan residu, dan dapat menjadi oksigen dalam waktu yang sangat cepat. Ya, tadi sudah saya katakan mudah sekali dia berubah kembali menjadi oksigen. Oksigen kan aman ya, jadi ozon ini aman. Kerugiannya bersifat korosif terhadap baja, kuningan, dan aluminium dan dapat merusak karet seperti lateks dan beberapa plastik lainnya. Kerugiannya adalah seperti itu. Nah, itu adalah sterilisasi gas. Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan sterilisasi radiasi. Ya. Sterilisasi radiasi merupakan sterilisasi dengan metode fisika, ya. Kalau gas apa kemarin kimia, ya. Kalau sterilisasi gas itu kimia, kalau sterilisasi radiasi itu dengan fisika. Jadi tidak ada reaksi kimia, ya. Yang ada adalah pancaran-pancaran energi. Sterilisasi dengan cara radiasi terutama digunakan untuk bahan dan produk yang peka terhadap panas. Banyak obat dan bahan pengemas yang peka terhadap radiasi, sehingga metode ini hanya dipakai jika terbukti tidak berdampak merusak yang dibuktikan melalui
validasi atau eksperimen atau trial and error ya. Biasanya radiasi ultraviolet tidak diterima sebagai metode sterilisasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kenapa ultraviolet tidak bisa digunakan untuk sterilisasi? Radiasi yang dimaksud dengan radiasi adalah apa? Adalah pelepasan energi dalam bentuk gelombang maupun partikel. Jadi suatu benda yang bisa melepaskan energi dalam bentuk gelombang atau partikel itu disebut sebagai radiator. Ya, radiator adalah bahan yang bisa melepaskan energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Dan gelombang atau partikel inilah yang ditugaskan untuk menghantam tubuh mikroorganisme sehingga mikroorganisme mengalami proses kematian. Sterilisasi radiasi digunakan untuk bahan yang tidak tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi, ya contohnya dengan autoklaf, nggak tahan, ini bisa disarankan untuk radiasi dan untuk menghindari bahaya sterilisasi dengan gas. Ya, tadi sterilisasi gas ya, formaldehid dan apa satunya tadi yang pertama etilen oksid ya, itu adalah gas yang bersifat karsinogenik, bisa membahayakan operator. Nah, untuk menghindari ini maka kita bisa memilih radiasi. Walaupun ya tentunya ada kekurangannya ya nanti ya. Biasanya adalah terbentur pada biaya karena untuk radiasi ini diperlukan fasilitas-fasilitas khusus ya yang menelan banyak rupiah ya. Dapat digunakan untuk proses sterilisasi akhir atau nasterilisasi. Masih ingat ya nasterilisasi kemarin apa? Nasterilisasi masih ada yang ingat? Ya, nasterilisasi adalah proses sterilisasi akhir di mana proses sterilisasi dilakukan apabila materi yang akan disterilkan sudah terbungkus rapi, tertutup rapat, sudah aman berada dalam perlindungan kemasan. Barulah ini diproses disterilkan. Ya contohnya kemarin kalau kita membuat injeksi NaCl ya, injeksi NaCl dimasukkan dalam filenya ditutup rapat ya. Jadi filenya itu sudah tidak mungkin lagi dimasuki oleh apa-apa karena sudah tertutup rapat. Maka dilakukanlah proses sterilisasi. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa sterilisasi untuk sediaan larutan air bisa menggunakan sterilisasi dengan autoklaf. Tapi kalau larutannya ini pelarutnya bukan air, tidak bisa disterilisasikan air dengan disterilisasi akhir dengan autoklaf. Kemarin sudah kita bahas alasannya apa ya. Nah sama dengan reaksi autoklaf, maka sterilisasi dengan radiasi ini bisa digunakan untuk proses sterilisasi akhir atau nasterilisasi. Jadi sediaannya dimasukkan dalam kemasan, kemasannya ditutup rapat, kemudian baru diradiasi. Maka bahan yang ada di dalam kemasan yang sudah tertutup rapat itu bisa tersterilisasikan. Ya. Variabel yang dikendalikan lebih sedikit itu untuk sterilisasi radiasi. Apa saja ini ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ini. Radiasi pengion dapat digunakan pada proses produksi obat dengan tujuan untuk mengendalikan menurunkan bayu burden ya. Radiasi pengion nanti radiasi itu ada dua ya. Radiasi yang ionisasi maupun radiasi yang non ionisasi. Nah, ini radiasi yang ionisasi itu untuk mengendalikan menurunkan bayu burden, untuk sterilisasi bahan awal, bahan pengemas atau sterilisasi produk, dan untuk penanganan bahan pengemas produk atau produk darah. Ya. Jadi tidak hanya untuk sterilisasi sediaan farmasi ya, tapi bisa juga untuk sterilisasi
kemasan yang akan digunakan untuk membuat sediaan farmasi. Nah, jenis radiasi ada dua, yaitu yang pertama adalah radiasi non-ionisasi, ya, yaitu radiasi yang tidak menghasilkan ion. Apa ini? Yaitu radiasi, ingat ya bahwa radiasi itu adalah energi kan ya, energi yang sangat besar, dan energi yang sangat besar ini dapat menggetarkan ketika ditembakkan pada benda, maka benda yang ditembak ini bisa bergetar ya, tapi getarannya itu tidak sampai melepaskan elektron. Ya, tentunya adik-adik masih ingat ya bahwa semua benda ini disusun oleh partikel yang paling kecil dari benda itu yaitu atom. Ya, dan semua atom itu selalu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah inti atom, yang kedua adalah orbital-orbital elektron. Ya, jadi inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang selalu berputar-putar begitu. Itu semua benda. Benda apa saja, termasuk sel tubuh kita ini. Bagian yang terkecil dari tubuh kita ini juga disusun oleh inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang berputar-putar mengelilingi inti atom ini. Nah, makanya kita sebagai umat Islam meyakini ini sebagai bentuk kebesaran Allah. Semua benda itu bertasbih. Semua benda itu tawaf ya, berkeliling memutari inti atomnya. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan yang itu paling kecil kok ya. Semua benda. Nah, apabila ada benda yang di situ ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron dan dipapar dengan energi yang sangat tinggi dari radiasi, ya, maka benda itu akan bergetar. Dan kalau getarannya itu sangat keras, maka elektron yang ada pada orbital di sekeliling inti atom itu akan terlempar, ya. Terlemparnya itu bisa berpindah orbital dari yang paling dekat menuju ke yang agak jauh, tetapi masih dalam atom itu. Tetapi ada yang lemparannya itu atau getarannya itu sangat keras, sehingga elektron itu keluar dari atom itu. Nah, apabila getarannya itu tidak terlalu keras, sehingga atom itu tidak sampai terlempar keluar, elektron yang mengelilingi inti atom tidak sampai terlempar keluar dari atom, maka radiasi ini dikatakan radiasi yang non-ionisasi, tidak menghasilkan ion, karena elektronnya tidak sampai terlempar keluar dari atom. Itu radiasi non-ionisasi, jelas ya? Nah, apabila ada radiator yang menghasilkan energi ya, dalam bentuk cahaya atau partikel dalam kekuatan yang sangat besar sehingga atom itu getarannya itu sangat keras ya, guncangannya sangat keras sehingga elektron terlempar keluar dari atom itu dan atom itu berubah menjadi ion, maka ini dikatakan sebagai radiasi pengion. Jadi besar mana radiasi pengion dan radiasi non-ionisasi? Besar radiasi pengion. Energinya maksudnya ya. Energinya besar radiasi yang pengion. Jadi kalau ada radiator yang menghasilkan radiasi, radiasi itu bisa mengionkan benda yang dilanggar atau benda yang ditembak, maka dia masuk dalam radiasi pengion. Dan ini pasti lebih besar energinya dibanding radiasi yang non-ionisasi. Nah, apa saja radiasi non-ionisasi? Nah, ini adalah yang masuk dalam radiasi non-ionisasi. Yang pertama adalah sinar infrared, ya, inframerah itu masuk non-ionisasi. Jadi radiator dari sinar infrared ini bisa mengeluarkan energi, tetapi energinya tidak menghasilkan terbentuknya ion. Hanya pindah tempat saja, orbital
paling dekat inti, pindah yang agak jauh, tapi masih di dalam atom itu, nggak sampai keluar dari atom itu. Yang kedua adalah sinar ultraviolet. Ini biasanya untuk sterilisasi ruang tertutup, ya. Misalnya laminar airflow atau passbox. Tahu yang dimaksud passbox adik-adik ya? Yang dimaksud passbox itu, nanti kalau di industri adik-adik pasti akan mengenal passbox itu apa, yaitu kotak yang berada dalam ruang di antara dua ruang dengan kebersihan yang berbeda. Misalnya kotak ini bagiannya itu ada yang menonjol di ruang kelas A, ada yang menonjol di ruang B. Jadi letaknya itu di dinding. Ruang ini letaknya di dinding. Yang sebagian berada di ruang A, kelas A ya kelas A, dan ada pintunya. Kemudian sebagian ada di ruang kelas B, ada pintunya juga. Kalau pintu di ruang kelas B ini dibuka, maka pintu di ruang kelas A tidak boleh dibuka. Nanti ketika ruang kelas B ini pintunya sudah ditutup, barulah ruang kelas A ini boleh dibuka. Jadi misalnya ya, mau memindahkan barang dari kelas B ke kelas A. Maka barang dari kelas B ini dimasukkan dalam passbox. Ya, passbox di kelas B, pintu di kelas B dibuka, barangnya akan dipindah dimasukkan dalam passbox, lalu segera tutup pintu di ruang kelas B ini. Kemudian orang yang ada di kelas A mengetahui bahwa barang yang di kelas B sudah dimasukkan di passbox, orang di kelas A itu membuka pintu di kelas A lalu barangnya diambil. Ya, nah passbox itu memang digunakan untuk itu, mentransfer barang dari ruang satu ke ruang yang lain yang berbeda kebersihan tanpa menimbulkan pencemaran terhadap ruang yang ada di sampingnya. Yang lebih besar, yang lebih bersih, tidak terkontaminasi oleh partikel-partikel pada ruang yang lebih besar. Itu namanya adalah passbox. Ya. Nah, passbox ini supaya tidak mengkontaminasi, maka dia harus disterilkan. Dengan apa? Dengan sinar UV. Atau laminar airflow. Adik-adik sudah pernah mendengar ya laminar airflow ya? Yaitu ruang dengan, lemari dengan kondisi seperti ruang kelas A, maka ketika ada pekerja atau sebelum pekerjanya bekerja di ruang laminar airflow, maka laminar airflow itu harus disterilkan dulu. Dengan apa? Dengan sinar ultraviolet. Jadi untuk mensterilkan udara saja ultraviolet ini, ya, tidak untuk mensterilkan barang. Kalau infrared tadi masih mending, ya, masih mending kalau infrared tadi bisa untuk mensterilkan jarum suntik, ya, kateter, ya, dan sebagainya. Tapi ya terbatas pada alat yang kecil-kecil itu saja, itu sinar infrared, ya. Kenapa? Karena energinya nggak terlalu besar, ya. Energi yang dihasilkan dari infrared maupun ultraviolet ini tidak terlalu besar sehingga tidak bisa menimbulkan getaran dari benda yang disterilkan itu sangat kuat, ya. Maka tidak terbentuk ion. Sehingga hanya digunakan untuk sterilisasi alat yang kecil misalnya injeksi dan juga untuk mensterilkan udara, ya. Ini mensterilkan ruang. Nah, sinar ultraviolet dan infrared ini diproduksi oleh lampu kabut merkuri yang dipancarkan secara eksklusif pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Ya, jadi ini sumbernya, ya. Sumber infrared ini atau maaf sumber dari sinar UV ini adalah lampu kabut merkuri, ya, yang dipancarkan pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Dan sinar UV yang dihasilkan dari lampu kabut merkuri ini
menembus udara bersih dan air murni dengan baik. Tetapi daya tembusnya berkurang apabila airnya itu mengandung garam atau ada benda-benda yang tersuspensi lainnya. Artinya apa ini? Artinya, maka sinar UV itu daya tembusnya rendah. Sehingga tadi dikatakan bahwa UV hanya digunakan untuk sterilisasi ruang. Ya, dia bisa mensterilkan udara, tapi tidak bisa mensterilkan larutan. Kalau air murni saja masih bisa, tapi kalau larutan sudah tidak bisa. Ada bendanya, dia tidak bisa disterilkan dengan UV. Pembinasaan mikroorganisme terbatas pada permukaan yang dipaparkan ya. Jadi misalnya dinding-dinding dari laminar airflow kabinet, lemari laminar airflow ini ya, ini bisa disterilkan dengan UV. Karena apa? Karena ya bisa tersentuh oleh UV. Nggak sampai nembus kemana-mana, nggak sampai masuk ke dalam larutan atau apa, nggak sampai. Jadi hanya pada permukaan saja. Ya, sekali lagi, sinar UV hanya untuk sterilisasi udara yang ada pada ruang atau sterilisasi dinding-dinding ruang. Energi tinggi sinar UV mengakibatkan elektron dalam metabolit utama DNA pada mikroorganisme mengalami eksitasi ya. Sehingga metabolit utama akan mengalami kerusakan dan mengalami kematian. Ya, jadi sinar UV ini kalau ketemu mikroorganisme yang ada nempel di tembok gitu ya, maka UV ini bisa merusak atau memecah metabolit utama dari mikroorganisme ini. Tetapi kalau mikroorganisme itu sembunyi di balik larutan, maka sinar UV tidak mampu menembus larutan, itu tidak mampu. Ya, sehingga sekali lagi sinar UV hanya untuk sterilisasi ruang. Jadi kalau ada ruang yang ketempelan mikroorganisme, maka mikroorganisme itu bisa dibunuh oleh sinar UV ini. Ini ya kerusakan dari protein DNA ya. DNA dari bakteri adalah seperti ini. Ini sebelum terpapar dengan sinar UV, DNA-nya masih bagus ya susunannya, tapi kena UV maka terjadi kerusakan pada sel DNA ini, pada atom DNA ini. Nah, itu adalah radiasi non-ionisasi. Ada dua ya, infrared dan sinar UV. Yang berikutnya adalah sinar alfa atau sinar beta atau sinar gamma. Ini adalah masuk radiasi pengion. Ya, jadi pastilah ya energinya lebih besar dibanding UV maupun infrared. Sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Walaupun besar ya, tapi sinar alfa ternyata masih tidak digunakan dalam proses sterilisasi. Ya, ya mungkin walaupun energinya besar, tapi ada kekurangannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Radiasi pengion adalah energi tinggi yang terpancar dari dua benda yang kita kenal sebagai radiasi isotop, ya, maupun elektron yang dipercepat, ditingkatkan kecepatannya sehingga energinya menjadi lebih tinggi, ya. Jadi radiasi yang berasal dari radiator kobalt 60 ini contohnya dalam menghasilkan sinar gamma, dan kalau sinar beta itu adalah elektron yang kecepatannya itu ditambah. Karena kecepatannya ditambah, maka energinya menjadi lebih besar sampai menimbulkan ion. Ya, kalau nabrak benda, bendanya itu akan berubah menjadi ion. Yaitu apabila elektron itu ditingkatkan kecepatannya. Ya, kalau dari radiator kobalt hasilnya adalah sinar gamma, kalau elektron yang dipercepat itu namanya adalah sinar beta. Dan sterilisasi radiasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
apa yang dikatakan sterilisasi radiasi yang langsung, yaitu baik sinar beta, elektron dipercepat tadi ya, maupun sinar gamma, itu langsung nabrak benda yang mengandung bakteri, bakterinya itu mengalami kerusakan protein yang berfungsi sebagai alat reproduksi, yaitu DNA, maka bakteri itu tidak bisa mengalami proses reproduksi dan bisa dikatakan bakteri mengalami kematian. Itu yang langsung. Jadi sinarnya langsung nabrak tubuh bakteri. Yang tidak langsung apa? Yang tidak langsung itu apabila ada perantaranya. Apa biasanya perantaranya adalah H2O, ya. Nah, apa yang terjadi pada radiasi yang terjadi secara tidak langsung? Di sini energi tinggi dari sinar pengion, yaitu sinar gamma dan sinar beta ini, ya, tidak langsung nabrak bakteri, tapi yang ditabrak dulu adalah H2O. Ya, jadi yang mungkin untuk lebih memudahkan gambarannya ya, yang langsung itu apabila radiasi pengion ini digunakan untuk mensterilkan ruangan atau mensterilkan alat-alat yang kering, beker gelas ya, kemudian Erlenmeyer yang ada mikroorganismenya, maka ketika disterilisasi dengan cara radiasi ini, maka sinar radiasi itu akan langsung nabrak bakteri yang ada pada beker gelas itu, yang ada pada Erlenmeyer itu. Tetapi kalau kita mensterilkan larutan dengan radiasi, maka radiasi sinar ini yang akan dihantam dulu adalah air, ya. Jadi sebelum ketemu dengan bakteri yang ada di dalam larutan, dia akan ketemu air dulu. Nah, ketika radiasi ini ketemu air, akan terjadi reaksi yang menghasilkan radial hidrogen, radial hidroksil, dan radial pengoksida yang berenergi tinggi. Nah, tiga radikal inilah yang akan membunuh bakteri itu energinya. Jadi energinya bukan dari radiasi pengionnya, tapi dari radikal H2O tadi. Ya, masih agak bingung ya. Ini contohnya ini ya. Jadi radiasi ini sebelum ketemu bakteri ketemu H2O. Dan radiasi tinggi dari H2O ini ya akan berubah, akan menghasilkan perubahan H dan OH. H2O itu terkena pukulan energi berat itu akan berubah menjadi H dan OH. Dan H yang radikal ini diselamatkan sebagai radikal hidrogen, ya. Dan ini radikal hidroksil, ya. Radikal hidrogen dan radikal hidroksil. Kemudian dua radikal hidrogen ini, ya, dua H ini bisa berubah menjadi H2 dan dua OH ini bisa menjadi H2O2. Tetapi apabila radikal hidrogen ini ketemu dengan oksigen, maka dia menjadi radikal peroksida. Ya. Nah, jadi matinya bakteri itu tidak karena dipukul oleh radiasi ini sendiri atau sinar beta atau sinar gamma itu sendiri, tetapi dipukul oleh radikal hidrogen, dipukul oleh radikal hidroksil, dan dipukul oleh radikal peroksida. Ini adalah tiga radikal yang berenergi tinggi yang cukup mematikan bakteri. Itu sebabnya maka mekanisme sterilisasi dengan radiasi pengion apabila bentuknya larutan, itu reaksinya adalah reaksi tidak langsung. Ya, kenapa? Karena yang memukul, yang membunuh, yang membinasakan bakteri bukan radiasi itu, tapi radikal-radikal
bebas yang terbentuk dari reaksi antara H2O dengan radiasi ya. Jadi ingat ya ada 3 radikal ya. Radikal apa yang tadi? Hidrogen, radikal hidroksil, dan radikal peroksida. Ini adalah radikal yang energinya cukup tinggi sehingga bisa membunuh bakteri. Itu ya, makanya kenapa ini disebut sebagai radiasi yang tidak langsung. Nah, ini apabila terkena sinar gamma misalnya ya, akan terjadi kerusakan dari eh, benda ya, dari protein, terutama protein bakteri. Sterilisasi dengan radiasi digunakan untuk alat-alat medis yang sensitif terhadap panas. Sama ya alasannya dengan sterilisasi gas ya. Kalau nggak tahan panas, sterilkan dengan gas. Kalau gas takut, sterilkan dengan cara radiasi. Takut terbakar, takut takut terjadi apa tadi karsinogenik ya, maka gunakanlah dengan radiasi. Pengukuran ketepatan dosis radiasi yang tidak berhubungan dengan suhu adalah merupakan faktor kontrol dalam sterilisasi ya. Jadi dosis radiasi ini sangat menentukan ya, dosis radiasi ini sangat menentukan bukan suhunya ya, tetapi dosis radiasi ini sangat menentukan keberhasilan proses sterilisasi. Sehingga nanti untuk proses radiasi ini diperlukan dosimeter, yaitu alat pengukur dosis dari radiasi ini berapa. Karena itu nanti akan menentukan kira-kira sterilisasinya sukses atau tidak. Monitoring dan kontrol proses sangat sederhana, tapi kehati-hatian akan keamanan harus dilakukan oleh operator sterilisasi. Ya. Untuk bahan medis dan plastik, sterilisasi radiasi membutuhkan penentuan efek radiasi jangka panjang dan jangka pendek. Ya, kenapa? Karena kalau benda tersentuh sekali saja dengan energi radiasi, ya, maka energi radiasi yang menyentuh benda itu disimpan, tersimpan dalam benda itu. Ya, dan kalau sudah tersimpan dalam benda itu, maka dia bisa digunakan untuk menembak sesama benda itu di sekitarnya. Ya, misalnya ini ya, kita mensterilkan dengan radiasi Beker glass. Ya, yang tersentuh oleh radiasi itu adalah bagian mulut dari Beker glass itu. Maka energi yang ditembakkan pada beker gelas itu akan disimpan oleh mulut beker gelas itu. Energinya itu tersimpan di situ. Dan setelah tersimpan pada mulut beker gelas itu, kemudian energi yang besar itu bisa ditembakkan ke bawahnya, ke bawah mulut itu. Ditembakkan lagi dan di situ disimpan lagi dengan kandungan yang lebih kecil ya, tapi masih tersimpan. Terus kalau ini ditembakkan lagi ke bawahnya masih bisa, sehingga walaupun sterilisasi sudah selesai, tapi menembak energi radiasi itu masih berjalan terus dari yang kena pertama kali sampai ke lingkungannya, ke yang paling ke bawah-bawahnya, ke samping-sampingnya, itu juga akan ditembaki oleh energi yang besar. Oleh karena itulah ya, maka untuk melakukan validasi apakah alat saya ini tidak rusak oleh radiasi, itu butuh waktu yang panjang. Tidak sekarang disterilkan, sekarang diperiksa, lalu terbukti bahwa alatnya masih bagus, berarti kesimpulannya bagus. Belum tentu. Ya, karena terjadi tembak-menembak secara internal tadi yang bisa terjadi pada waktu yang jangka panjang. Ya, oleh karena itu, apabila kita mempunyai bahan atau alat yang kita sterilkan dengan radiasi itu adalah bahan plastik atau karet ya, makanya harus diperhatikan terjadinya kerusakan jangka panjang ya. Nah, peluruan sinar alfa, beta, dan gamma dari molekul radioaktif ya, dari radiator ini, misalnya radiatornya adalah uranium 238 ya.
Jadi dia akan mengalami komposisi ya, maka dia akan membebaskan elektron ya, dan elektron ini menjadi partikel alfa atau sinar alfa, menjadi sinar gamma dan menjadi sinar beta ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka sinar gamma ini kelihatannya energinya yang paling tinggi ya dibanding dengan sinar beta. Ini sinar radiasi ya dari nukleus. Kalau tadi dari uranium ya, ini dari nukleus. Ini adalah gambarnya seperti ini ya. Jadi hasil utamanya adalah sinar gamma. Hasil utamanya adalah sinar gamma. Nah, ini sama ya. Helium ya. Jadi yang pertama tadi uranium, kemudian adalah kobat, yang kedua, yang ketiga adalah helium. Itu adalah radiator-radiator yang bisa menghasilkan sinar gamma. Nah, keuntungan sterilisasi dengan radiasi adalah bersih, kering, dan dijamin kontak dengan seluruh material yang disterilkan. Ya, keuntungan sterilisasi radiasi adalah bersih ya, kering ya, tidak ada kondensat ya, beda dengan yang autoklaf. Kemudian dijamin kontak dengan seluruh material yang disterilkan. Jadi jaminan kontaknya itu akan sangat besar. Tapi kerugian sterilisasi radiasi adalah bahaya bagi operator ya, terutama yang bahaya laten tadi, bahaya yang berlangsung dalam waktu yang lama ya, dan prosesnya lama, kemudian memerlukan personal yang profesional. Nah, radiasi pengion yang pertama adalah partikel alfa. Tadi saya katakan bahwa partikel alfa itu tidak direkomendasi untuk mensterilkan. Kenapa? Jawabannya adalah ini, ya. Partikel alfa ini sangat lemah, ya. Bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Jadi kalau partikel alfa ini melewati udara yang mengandung medan magnet atau medan listrik, maka dia itu berbelok arah. Jadi yang disasar di sana, dia berbelok arah kemana-mana, ya. Karena memang lemah sekali sehingga bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Yang kedua, bisa mengionisasi gas yang dilalui ya. Jadi energinya walaupun kecil tapi masih bisa menghasilkan ion apabila melewati gas. Dan yang kedua adalah sifat yang ketiga adalah bermuatan positif. Dan yang ketiga, yang keempat adalah terdiri atas 2 neutron dan 2 proton, identik dengan inti atom helium ya. Jadi tolong diingat-ingat ya, partikel alfa itu identik dengan inti atom helium dan penetrasi sangat rendah. Bahkan dapat dihentikan oleh selai kertas. Jadi kalau dia nabrak kertas itu dia berhenti, nggak tembus, kertasnya nggak tembus. Ya, rendah sekali ya energinya ya. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa radiasi pengion partikel alfa ini tidak dianjurkan digunakan untuk mensterilkan apapun ya. Dan kecepatannya adalah 10⁻⁷. Sebenarnya kecepatannya sangat tinggi ya, tapi energinya rendah. 10 juta meter per detik. Jadi sangat tinggi kecepatannya, tapi energinya sangat rendah. Radiasi pengion yang kedua adalah partikel beta. Nah, sama dengan partikel alfa, partikel beta ini dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Ya, dan beloknya lebih tajam dibandingkan partikel alfa. Dan dia juga bisa mengionisasi gas yang dilewati. Dan bermuatan negatif karena elektron ya. Kalau partikel alfa tadi bermuatan positif ya. Kalau partikel beta ini bermuatan negatif. Dan kecepatannya agak tinggi, yaitu 10⁸ meter per detik, lebih tinggi dibanding partikel alfa. Nah, daya tembusnya lebih besar dibanding sinar alfa. Sehingga partikel beta ini masih direkomendasikan, masih bisa disarankan untuk
proses sterilisasi. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa partikel beta ini mampu menghasilkan sinar X ketika dihentikan dengan logam yang mempunyai nomor atom dan titik leleh yang tinggi. Jadi, sinar beta yang ditabrakkan pada benda logamnya pada logam yang mempunyai nomor atom yang tinggi dan titik leleh yang tinggi, dia bisa menghasilkan sinar X. Kemudian iradiasi elektron, radiasi sinar beta, produk diantar dengan bahan berjalan, ya ini kalau kita mensterilkan produk ya dengan sinar beta, maka produk ini bisa dijalankan pada alat yang berjalan begitu ya, seperti ban berjalan, lalu alat itu diletakkan di atasnya, kemudian sinar beta itu ditembak-tembakkan kepada alat yang disterilkan ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian radiasi pengion, sinar gamma. Sinar gamma ini paling hebat ya dibanding alfa dan beta, yaitu tidak dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik ya. Jadi walaupun melewati medan listrik atau medan magnet, dia tidak berbelok sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak mengionisasi gas yang dilewati ya. Beda ya dengan sinar gamma dengan sinar alfa dan sinar beta tadi yang bisa mengionkan gas yang dilewati. Dan kecepatan sinar gamma seperti kecepatan cahaya tinggi sekali, yaitu 300.000 kilometer per detik, ya, atau 300 juta meter per detik. Ya. Kemudian daya tembusnya juga tinggi karena energinya sangat tinggi dan merupakan gelombang elektromagnetik seperti halnya sinar X. Sinar gamma dari inti atom, sinar X dari awan elektron. Ini bedanya sinar gamma dan sinar X ya. Sumbernya, kalau inti atom akan menghasilkan sinar gamma, kalau awan elektron akan menghasilkan sinar X. Nah, ini perbedaan antara sinar X dan sinar gamma ya. Sinar X itu mempunyai panjang gelombang yang lebih besar, sinar gamma panjang gelombangnya lebih pendek. Kemudian sinar X daya penetrasinya lebih rendah, sinar gamma lebih tinggi. Kemudian ini bisa digunakan untuk benda ya dengan ketebalan di atas sampai dengan 62 mm ya, dan ini sinar gamma bisa untuk benda yang lebih tebal. Kalau sinar X maksimal 62 mm atau 6,2 cm. Kalau sinar gamma bisa lebih tinggi ya. Dan only one component can be examined at a time ya. Jadi hanya satu komponen untuk satu kali proses sterilisasi ya. Kalau di sini beberapa komponen bisa disterilkan ya. Kemudian lebih intensitasnya dan lebih tinggi. Di sini intensitas dan lajunya lebih lambat dibanding sinar gamma, dibanding sinar X ya. Kita lanjutkan. Radiasi gamma ada dua metode pemrosesan dua metode pemrosesan ya pada sterilisasi radiasi gamma ya. Yang pertama adalah metode batch, yaitu produk disusun pada lokasi yang ditetapkan di sekeliling sumber radiasi dan tidak dapat dimuati atau dikeluarkan selama sumber radiasi dipapar. Ya, jadi ini dimasukkan dalam ruang. Itu yang metode batch ini. Ya, jadi alatnya seperti lemari biasa, kemudian alat-alat yang kita sterilkan, kita masukkan dalam lemari itu, kemudian alat yang sudah kita masukkan dalam pensterilan sinar gamma ini kita tembaki dengan sinar gamma ya.
Jadi bendanya itu diam. Kalau yang metode continue atau continuous mode ini, produk disusun diletakkan di atas ban berjalan, yang masuk dan keluar sumber radiasi secara otomatis sepanjang lintasan radiasi dengan kecepatan yang tepat, ya. Jadi sinarnya itu ditembakkan kepada alat yang sedang berjalan, ya. Jadi kalau pas ditembak, pas lewat dia kena, setelah itu dia nggak kena lagi, tapi di tempat lain dia ditembak lagi. Jadi satu benda itu bisa dipapar beberapa kali karena dia berjalan terus, ya. Dan di setiap titik itu selalu ada penembaknya, ya. Jadi intinya adalah kalau mode batch itu atau batch mode itu alatnya diam tidak bergerak. Kalau yang mode continue atau continuous mode itu alatnya bergerak, digerakkan oleh apa? Oleh ban yang berjalan. Ya, tapi yang prinsipnya adalah sama, bahwa walaupun dia berjalan, walaupun dia diam, dia tetap ditembaki oleh sinar gamma. Radiasi gamma, parameter penting yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi dengan cara radiasi harus divalidasi, yaitu kesesuaian dosis, ya. Ini dosis radiasi itu biasanya ditetapkan 2,5 megarad, megaradiasi atau mrad, singkatannya mrad. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian memasukkan produk, ya. Jadi biasanya satu jenis produk dimasukkan dalam radiator, ya. Jadi jangan sampai ada alat yang tebal, ada alat yang tipis, ada alat yang besar, ada yang kecil, jangan dicampur, ya. Jadi yang seragam dimasukkan dalam radiator, nanti kalau sudah selesai alat itu kita keluarkan, kita ganti dengan alat seragam yang lainnya, ya. Kesesuaian masukkan produk ini bisa menentukan keberhasilan radiasi gamma. Yang ketiga adalah kesesuaian penataan jumlah produk, ya. Termasuk identifikasi zona daerah minimum dan zona daerah maksimum. Apa yang dinamakan zona daerah minimum? Zona daerah minimum adalah zona yang paling sedikit terpapar dengan tembakan sinar gamma. Sedangkan zona daerah maksimum adalah daerah dengan paling maksimum terkena pancaran sinar gamma. Ya, ini harus diperhatikan betul. Sehingga jangan sampai nanti ada daerah yang terpapar sinar gamma dalam waktu yang kecil, ada daerah yang terpapar dengan sinar gamma dengan paparan yang paling tinggi, ya. Kemudian penetapan pengaturan waktu. Jadi ini mungkin kalau seperti otoklav itu ada daerah yang panas, ada daerah yang dingin dulu, ya. Kalau ini juga, ya, tapi bukan panas atau dingin, tapi mana lokasi-lokasi yang jarang terpapar sinar gamma, ya, dan mana lokasi-lokasi yang paling sering terpapar dengan sinar gamma, ya. Jadi jangan sampai kita meletakkan barang itu di tempat yang salah, ya, di tempat yang jarang atau minimum terkena dengan pancaran sinar gamma. Nah, kemudian iradiasi berkas elektron. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa radiasi berkas elektron ini atau sinar beta ini, ya. Ini sinar beta adalah sinar yang berasal dari elektron. Memang muatannya adalah sama dengan muatan elektron, jadi muatannya adalah negatif, ya. Yang dipercepat, ya. Jadi kecepatannya itu ditingkatkan. Itu adalah radiasi sinar beta. Parameter penting yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi dengan cara radiasi harus divalidasi, ya. Yang pertama adalah kesesuaian dosis, kesesuaian memasukkan produk sama dengan tadi, ya, seragam produknya atau tidak, kesesuaian penetapan jumlah produk, ya, termasuk lokasi minimum dan lokasi maksimum, penetapan pengaturan waktu, ya, ini harus divalidasi, pengendalian voltase arus listrik. Nah, voltase arus listrik di sini digunakan untuk apa?
voltase arus listrik di sini digunakan untuk mempercepat laju elektron. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa sinar beta itu intinya adalah elektron. Elektron yang apa? Elektron yang dipercepat lajunya. Dengan apa? Dengan voltase arus listrik. Ya. Kemudian kecepatan ban berjalan ini khusus untuk yang mode yang bergerak tadi ya, yang continuous mode tadi ya, di atas jalan ban berjalan ini kecepatannya juga harus diperhatikan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya. Harus divalidasi, kemudian dimensi pengamat bekas elektron ya. Jadi tempat-tempat mana yang terpapar berkas elektronnya harus dipastikan. Nah, validasi kesesuaian dosis. Untuk menetapkan dosis dari proses sterilisasi dengan sinar beta, yaitu menggunakan indikator biologi, yaitu Bacillus pumilus. Ya, jadi ini sebagai kalau tadi kita sudah mengenal ya Bacillus atropius ya untuk etilen oksid. Kalau untuk sinar beta atau radiasi pengion ini, maka indikator biologisnya adalah Bacillus pumilus. Dilakukan penghitungan nilai D10. Ya, nilai D10 adalah waktu yang diperlukan untuk mematikan bakteri pada sub 10 dosis ya, pada 10 megaradiasi tadi ya. Cara lain adalah melakukan satu rangkaian proses sterilisasi pada 100 sediaan dengan dosis meningkat sampai didapatkan dosis yang menghasilkan satu sediaan dari 100 sediaan yang tidak steril. Ya, jadi selain menetapkan D10, bisa juga dengan mensterilkan 100 sediaan ya. Dan dari 100 sediaan ini masih ada satu yang gagal steril yang masih mengandung bakteri, maka dikatakan bakterinya tinggal 1/100. Nah, dari bakteri tinggal 1/100 ini, nanti kita bisa menghitung berapa kalau supaya menghasilkan tinggal 10 pangkat min 6. Dengan perhitungan apa? Dengan perhitungan seperti yang kemarin sudah kita lakukan. Ya. Jadi untuk menghasilkan 1/100 atau kalau bakterinya tinggal dengan dosis tertentu, bakterinya sisanya tinggal 1/100, maka pada dosis berapa dia menghasilkan bakterinya tinggal 1/10 pangkat min 6. Ya, itu pakai NT per N0 ya, sama dengan min T per D. Nah, D-nya yang digunakan adalah D10 ini yang sudah dihitung tadi. Ya. Jadi sekali lagi NT per N0, jadi di sini NT-nya ini adalah 10 pangkat min 6, N0-nya adalah, tadi sudah kita tetapkan ya, berapa? Satu dari, berarti 10 pangkat min 2 ya, kemudian sama dengan min T, T itu adalah waktunya per D, D-nya adalah D10 yang sudah ditetapkan. Nah, dosimetri. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk menetapkan dosis, ini perlu dilakukan pengukuran terhadap dosis berapa yang berhasil diserap oleh bakteri ini. Ya. Nah, alat yang mengukur berapa dosis yang diserap oleh bakteri ini dinamakan sebagai dosimetri. Ya. Dosimetri adalah alat yang digunakan untuk menghitung dosis dari radiasi berapa yang berhasil diserap oleh mikroorganisme. Ya. Itu yang kemudian ditetapkan sebagai dosis yang digunakan dalam proses sterilisasi. Nah, oke. Berarti sudah selesai kita bicarakan tentang radiasi.
Monggo kalau ada yang mau ditanyakan adik-adik. Ini waktunya masih ada 8 menit. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri dulu ya kuliahnya hari ini ya. Terima kasih perhatiannya. Oh ya, gimana kemarin UTS-nya? Bisa? UTS-nya insya Allah sukses ya. Iya, Bapak. Tahu Pak, hasilnya gimana Pak? Kalau apa? Kurang tahu hasilnya bagaimana. Iya, saya juga belum dikirimi sama Bu Nadia. Nah, mudah-mudahan, tapi kan nggak ada kesulitan kan? Yang hitungan-hitungan gimana bisa? Yang esai bisa? Insya Allah bisa, Bapak. Amin, alhamdulillah. Ya sudah ya, kita akhiri ya. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf ini sore-sore terpaksa kuliah ya. Kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.